A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainuddin Hasibuan di channel Belajar Al-Quran dan Tahsin Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan kemudian melanjutkan pelajaran kita terkait dengan Tahsin Al-Quran, di mana di video kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu tahsin. Nah, teman-teman sekalian pasti sudah sering mendengar terkait dengan tahsin ini, namun pengertian secara lugas itu belum dapat kita kemudian dapatkan, belum dapat kita pahami secara komprehensif. Maka oleh karena itu di pertemuan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian bagaimana kemudian kita memahami makna daripada tahsin itu sendiri. Namun sebelum saya lanjut, saya ingin kepada teman-teman sekalian silahkan di subscribe dulu ya, kemudian di like dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, sama-sama kita kembangkan channel ini. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi kalau kita membahas tahsin ini merupakan sesuatu yang sudah umum ya. Umum kita dapatkan baik itu di majelis-majelis ilmu, kemudian di masjid-masjid, kemudian perkumpulan-kumpulan pemuda-pemuda hijrah dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang sudah tidak tabu lagi gitu. Jadi ketika seseorang kemudian terdorong hatinya ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ya, maka kemudian dia itu haruslah kemudian mencari komunitas atau kemudian lembaga ataupun wadah yang memfasilitasi di mana dia bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Nah, seperti apa tadi kemudian pengertian tahsin itu? Nah, kalau kita kutip dari Wikipedia ya, kita bisa lihat di sana bahwa tahsin dalam bahasa Arab yakni tahsin, yakni memperbaiki, meningkatkan dan memperkaya bacaan Al-Quran kita. Nah, maka tahsin ini di dalam Islam yakni memiliki makna bahwa ada tuntutan. Nah, tuntutan ini berupa merupakan bahkan menuju sebuah kewajiban. Ya, kewajiban untuk kemudian ya membaca Al-Quran itu sesuai dengan ya originalitas. Nah, originalitas apa yang kemudian sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini berarti apa? Sanadnya atau cara bacaannya itu menyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, lalu apa kemudian dasar ini? Dasarnya adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu ya dengan tartil, yakni dengan sebenar-benar bacaan. Benar bacaannya sesuai dengan yang contohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kemudian pengertian dari tahsin tersebut. Saya ingatkan tadi di awal bahwa ya kalau kemudian seseorang ingin memperbaiki bacaannya, ya bacaan Al-Qur'annya, maka tugas pertama dia adalah untuk mencari komunitas, ya komunitas wadah yang memfasilitasi dirinya bisa belajar Al-Quran di sana. Nah, untuk memperbaiki bacaannya. Nah, oleh karena itu bagi kita seorang muslim dengan ayat tadi itu perintah, ada tuntutan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, ketika kita sudah tahu ilmu tersebut, teman-teman sekalian sudah tahu pengertian tersebut ya, maka kemudian tuntutan bagi kita adalah untuk mencari wadah tersebut. Nah, kalau kita kemudian belum menemukannya, kita tanyakan teman-teman kita yang sudah ikut itu. Nah, kita coba untuk kemudian ikut bersama mereka
ya mungkin melalui proses yang ada mungkin proses tesnya, proses mendaftar dan sebagainya. Itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tetapi kemauan dalam diri kita untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan berupa maksiat. Loh, baca Al-Qur'an kok maksiat? Iya, karena bacaannya enggak tepat. Nah gitu. Maka kemudian adalah sebuah kewajiban juga bagi seorang muslim untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Sehingga apa? Sehingga bacaannya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridho. Karena apa? Salah satu bagian daripada tujuan kita untuk ibadah, terutama membaca Al-Quran, adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ayyakuna lillah. Nah, oleh karena itu yang baru bergabung ya, bagi teman-teman silahkan di-subscribe dulu, kemudian like dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Nah, jadi begitu teman-teman sekalian ya. Ketika kita kemudian sudah tahu ilmunya, nah ini nih tuntutan nih. Kalau kita sudah tahu ilmunya, maka kemudian tugas kita selanjutnya adalah praktekkan ilmu tersebut. Sudah tahu tadi tujuan tahsin apa? Memperbaiki, meningkatkan dan memperkaya bacaan Al-Quran kita. Kenapa? Karena tuntutan ayat tadi. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya, kemudian kita tidak kemudian mempraktekkan ilmu tersebut, dosanya dua kita. Tapi kalau kita mau belajar tadi, terbata-bata bacaan kita sesuai dengan Rasulullah SAW, dia dapat dua pahala. Yang pertama pahala kemudian membaca Al-Quran, yang kedua pahala mau belajar. Nah, tapi setelah tahu ilmu tersebut nggak dipraktekkan, dosanya double. Dia udah tahu, ngapa nggak dipraktekkan? Nah gitu. Lebih parah lagi, nggak belajar sama sekali. Ini parah lagi nih, dosanya luar biasa. Nah, oleh karena itu kita berbicara pahala dan siksa dalam hal ini. Ya, maka kemudian kita harus berusaha sekuat tenaga ya, mastatoktum, kata Allah SWT, semampu kalian. Yang jelas kita usaha, Allah menilai usaha. Kalau nanti terdapat kesulitan dan sebagainya, kesulitan dalam kemudian belajar tersebut, itu sesuatu hal yang biasa ya. Itu adalah bunga-bunga dalam belajar, nah gitu. Nah, tapi Allah akan kemudian berikan kemudahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju jalan kami, yakni salah satunya adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, nah gitu. Sungguh-sungguh menuju jalan kami, sungguh akan kami tunjukkan di jalan kami tersebut. Kami tunjukkan di jalan yang benar itu, ya, cara membaca Al-Quran yang benar itu, ya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, semoga kita menjadi bagian dari orang yang berbuat kebaikan, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan kita akan bahas lagi ke depan seperti apa kemudian tahsin itu. Tetap stay tune di channel saya, teman-teman sekalian. Silahkan di-share dan bagikan video ini jika bermanfaat. Jika merasa ada pertanyaan, silahkan komentar saja di bawah. Mungkin demikian pertemuan kita. Insya Allah kita akan jumpa di lain kesempatan. Saya Zainuddin Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.